Oke teman-teman, saya saat ini berada di dalam gua yang saat ini sudah masuk di kisaran 500 meter. Dan ini panjangnya katanya kisaran 1,2 km ya. Dan dipandu oleh Pak Daru ya. Nah, namanya gua apa ini Pak Daru? Gua Cerme. Ya. Gua Cerme itu dari asal mana? Maksudnya? Gua Cerme itu diambil dari kata ceramah wali. Artinya apa itu Pak? Artinya ceramah wali diambil jadi gua Cerme itu. Ya. Ceramah wali. Ya. Ceramah begitu ya, ceramah wali. Jadi gua Cerme. Oke, jadi petilasan dari para wali songo. Tetapi melihat dari zaman Wali Songo yang di kisaran abad akhir Majapahit ya, 15-16, bisa jadi ini juga ini Pak, zaman kerajaan juga gitu Pak. Berjuang. Oke. Kita ini Pak lanjutkan perjalanannya ini menelusuri Gua Cerme yang panjangnya 1,2 km. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita kali ini ya, untuk ekspor kita, dan kita akan lanjut ke sana. Jadi kita baru separuhnya. Baru separuhnya. Baru Wih. saksikan terus untuk ekspor kita kali ini. Bapak memandu ini dari tahun berapa, Pak Daru? Dari tahun 99. Masya Allah, sudah puluhan tahun memandu. Jadi sudah hafal betul ya Pak ya. Jadi untuk warga lokal saya itu sebenarnya sudah dari kecil ya. Sudah dari kecil untuk mantar-mantar. Cuma yang sudah mulai aktif benar-benar aktif itu di tahun 2000 ya. Tahun 2000 pas. Jadi sudah berapa kali Pak Daru? Ratusan. Kalau untuk susuhuannya mengantar pengunjung atau tamu masuk itu sudah terbilang nggak bisa dihitung karena dari tahun 2000 atau katakanlah 99 sampai sekarang ini sudah banyak sekali sering mengantar masuk ya. Terus untuk pengunjung itu lebih banyak kan dulu Dari sekarang. Karena sekarang sudah semakin marak tempat wisata Pak. Tempat-tempat wisata. Jadi dulu dari 40 pemandu, 40 orang pemandu kan berisik ya, ada 4 set gitu. Itu sebenarnya satu pemandu bisa 3-4 kali masuk sampai 5 kali. Sekarang Pak? Kalau sekarang paling sekali 2-3 itu lebih paling banyak gitu Pak ya. Satu orang pemandu itu ngantar 2 kali masuk itu paling banyak sekarang. Ya ini recommended loh teman-teman ya, pemirsa di rumah mau dikunjungi nanti Gua Cerme yang berada di mana ini Pak? Dapat mangga Pak? Itu sumber satu Selopamelo Atau bisa langsung lihat di Google Maps ya. Gua Cerme gitu ya, Gua Cerme. Gua Cerme itu Kediri, Bantul. Panjangnya 1,2 km. Masya Allah. Karena yang kebetulan berada di perbatasan antara wilayah Bantul sama Gunung Kidul. Oh, ini perbatasan Bantul sama Gunung Kidul Pak berarti Pak. Jadi kita kalau datang dari utara masuknya dari Bantul, kalau datangnya dari selatan masuknya dari Gunung Kidul. Berarti bisa tembus sampai pulang sih nanti. Ada jalan ya? Ada jalan tapi masih jauh. Kalau kedua Pak ini 2 cabang atau gimana Pak? Oh ini ceruk. Ini cerukan. Jadi gua seperti ini biasanya itu di ujung tapi lo nggak ada, nggak pernah lihat gitu ya. Jangan sampai kan? Hehe. Tapi ini ya, kalau jalan hati-hati di bawah itu banyak ini, banyak batu.
Semakin kesini ini masih jarang kami dapati stalaktit yang besar Pak ya. Ya, Ini semakin tinggi kan ini kan? Loh ini, mana masih ada. wih, Ini apa ini Pak? Hitam ini. Ini batu. Oh batu ini. Kok beda ya tadi ya? namanya batu hitam. Jadi untuk warna itu kan menyesuaikan airnya ya. Oh, Jadi misalnya air itu begitu hujannya masih banyak, itu kan berarti airnya keruh kan. Nah, jadi ini warnanya nanti bisa hitam, bisa kuning. Tuh, jadi kalau yang warna putih muda Pak. Bunyi apa Pak? itu benturan air ke cekungan dinding. Oh, ya seperti Jadi Kayak kalau bunyi yang gentung. warna putih ini biasanya endapan yang mulai masuk ke musim kemarau. Hmm. Dia kan airnya lebih bersih. Yang putih ini ya, mau musim kemarau itu ya. oh kita berbelok ini sepertinya Pak ya. Hanya ada dua batu. Ini apa Pak? Ini berbentuk kayak batu bata kalau besar ya. Nah, ini dinamakan Boto Sewu. Oh, Boto Sewu. Boto Sewu kalau dulu utuh ya karena pemakan usia jadi Jadi- kotaknya dulu utuh berbentuk. Dulu dibangun sama? Jadi Bukan dibangun, ini alam. Mitosnya atau yang bisa diceritakan sampai sekarang itu salah satu sisa fondasi Masjid Demak gitu. Jadi untuk mitosnya seperti itu, secara pastinya kurang tahu ya. Jadi sejarah yang bisa diturunkan seperti itu, sejarah lisan seperti itu. Sisa pondasi Masjid Demak kan? Ya. Jadi dulu itu tumpukan bata 1000 kotak besar-besar. Karena itu makan usia dari jutaan ribu tahun, jadi nah ini banyak seperti itu bisa banyak. Oh iya kayak semacam ini Pak ya. Bangunan ya. Semacam ada apa ngarani racikan perekatnya gitu Pak ya. Ini dalam Pak? Jadi kita tadi di kedalaman kurang lebih sekitar 600, kita berhenti dulu dan kita akhirnya melanjutkan kembali ya teman-teman. Sobat Pungutan Sering dan Sobat Cakra Panorama. Ya Allah. Jadi Wih. ini ornamennya mulai lagi. Pak, ini Pak Daru. Bapaknya di situ terus jelaskan perihal tadi tentang ini apa namanya warna-warna itu tadi Pak, penyebab dari terjadinya bentuknya warna gitu Pak. Gimana Pak? Jadi begini untuk jenis warna dari Sebentar batu. Pak. Aduh mati bisa deh. Mati bisa. Nih, Iya. Iya, bisa. Bentar Pak yo. oke. Yuk Pak. Yuk. Ya, jadi untuk jenis batuan ini terbentuk karena warna bervariasi seperti ini karena pengaruh volume air yang dari musim penghujan menuju musim kemarau. Jadi yang berwarna agak buram atau coklat atau agak abu-abu dan putih ini tergantung dari volume air hujan itu tadi. Semakin menuju ke musim kemarau dia akan semakin bersih. Jadi yang untuk warna paling putih itu berarti sudah menuju ke yang musim kemarau seperti itu. Jadi kalau di musim penghujan mengandung air berwarna agak kecoklatan gitu ya, agak kuning coklat tua seperti itu. Jadi berdampak pada ornamen tersebut. Oke, lanjut Pak. Terima kasih Pak. Wih, luar biasa. Menyusuri gua di dalam gua. Menelusuri gua di dalam gua. Ini sungai di dalam gua selama 2 jam. Itu seperti ada makam tuh Pak, bukan? Kayak makam Pak. Itu stalagmit ya. Stalagmit ya Pak ya. Stalagmit ya. Jadi ada stalagmit yang di situ kalau dari jauh itu seperti makam. Pak. Seperti makam. Itu ruangan lagi loh Pak. Itu. Itu jalan tapi mana? Oh gitu. Coba kita lihat sana Pak. Lihat ke bawah atau ke atas ini? Di bawah itu jalur air. Itu kayak ini kayak jembatan. Oh. Jembatan ini. Oh, bisa lewat atas Pak. Lewat atas
sini kan? Jalannya ini. Cuma jalannya ini. Ya, alirannya itu di bawahnya ini. Jalan pintas ini namanya. Ini loh yang kayak batu nisan. Ya. Kalau dilihat lu beneran Pak kayak kuburan Pak. Iya seperti makam ini Pak ya. Seperti makam-makam. Ini ruangan ini ya, ruangan ini namanya Gua Gamelan. Gua Gamelan. Ya. Nah ini Kenapa dinamakan Gua Gamelan Pak? Nah, kenapa dinamakan Gua Gamelan? Pada zaman dahulu sebelum era modern, itu warga sekitar itu setiap mengadakan hajatan, entah itu pernikahan dan sebagainya, bila mana mau mengadakan pentas seni atau kesenian itu selalu datang ke sini dulu untuk istilahnya doa restu istilahnya ya. Itu ke sini dulu agar acara tersebut pementasan kesenian bisa aman, selamat dan nyaman gitu. Monggo. Nah, ini lur, miliknya seperti Kang Eko. Ngawur. Oh ini batunya Pak. Batunya lur nih Pak. Kulup. Oh ini di bawah ini sungai. Ini apa ini Pak? Oh yang tembus tadi. Ada yang sungainya. Harusnya kalau lewat sini Di bawahnya ini kan kita jalannya. jalannya nggak bisa karena airnya penuh. Jadi melintas lewat atas gitu Pak ya. Buntu itu ada tulisannya itu. Sumber mata air yang dinamakan biaya tadi Sendang Panguripan ya. Sendang Panguripan. Ini buntu ya Pak. Ada sumbernya ini. Kalau untuk lorongnya belum tahu kemana, cuman karena ini sering digunakan kepentingan spiritual biar tidak dipakai masuk, makanya kita tuliskan. Sebetulnya ini masih panjang. Masih panjang. Bapaknya pernah masuk ke situ. Nah, Sedalam berapa Pak? Berapa kilo? Kira kalau untuk kilonya yang jelas saya kurang tahu ya. Cuma di situ saya masuk berapa jam dalam? ya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Wih. Berarti sekitar kalau itu ya 1,5 kilo itu Pak. Itu teman-teman. Ternyata itu masih lorong yang panjang. Kita lanjutkan yuk. Jadi yang mengatakan Wih. Kita turun. Masya Allah. Iya. Kenapa Pak? ya ada sampah. Untuk ada sampah. Iya, sampah itu Pak. Wih. Wih. Turun. Bentar Pak. Wih. Wih, putih-putih itu Pak. Ya. Itu loh putih-putih. Ya, yang mau perhatikan namanya yang lain berarti Wih. Kayak gitu teman-teman. Insyaallah. Kayak ini Pak. Kalau kita ini ilustrasinya ini tentang goib kayak pocong Pak. Itu loh Pak. Bergelantungan gitu Pak.